Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, tetap semangat dalam menuntut ilmu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait dengan prinsip manajemen risiko, terutama manajemen risiko pada lembaga keuangan syariah bukan bank. Lembaga syariah bukan bank menghadapi beberapa risiko. Maka untuk mengantisipasi risiko yang terjadi atau potensi risiko yang terjadi, kita harus mengetahui terlebih dahulu terkait dengan prinsip manajemen risiko. Untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas satu persatu. Pengertian risiko menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tahun 2016 yaitu adalah risiko merupakan potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Sedangkan menurut HABER 2009, risiko merupakan the probability and magnitude of a loss, disaster, or other undesirable event. Ini merupakan pengertian dari risiko. Para ahli yang lain mengartikan risiko sebagai kerugian. Juga terkait dengan risiko adalah kemungkinan kerugian. Risiko adalah ketidakpastian. Risiko merupakan penyebaran hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Risiko juga adalah probabilitas suatu hasil berbeda dari yang diharapkan. Jadi merupakan pengertian risiko dari menurut ahli yang lain atau menurut Vaughan tahun 1978. Terdapat beberapa prinsip dari manajemen risiko. Yang pertama adalah risiko ada di mana-mana. Maksudnya adalah individual maupun bisnis hanya mempunyai 3 pilihan ketika berurusan dengan risiko, yaitu terkait dengan penolakan, ketakutan, dan menerima keberadaan risiko. Risiko yang paling besar akan datang dari hal yang paling tidak disangka dan dalam bentuk yang tidak diketahui atau tidak dapat diantisipasi. Manajemen risiko merupakan hal yang harus digunakan atau mampu digunakan untuk mengantisipasi risiko yang terjadi. Bisa berhadapan dengan beberapa risiko yang tidak terduga. Prinsip yang kedua adalah terkait dengan ancaman dan peluang, di mana risiko merupakan campuran dari hal yang menguntungkan dan hal yang merugikan. Manajemen risiko yang baik bukan tentang pencarian atau menghindari risiko, tetapi terkait dengan mempertahankan keseimbangan di antara keduanya. Prinsip yang ketiga adalah terkait dengan we are ambivalent about risks and not always rational about how we assess or deal with risks, yaitu risiko merupakan kombinasi dari bahaya dan peluang yang menguntungkan. Merupakan hal yang wajar ketika seorang manajer atau pimpinan memiliki perasaan yang bercampur baur tentang keberadaan risiko. Pada satu sisi, takut terhadap risiko. Pada sisi lain, terkadang ada beberapa orang yang mencarinya. Usaha keras dengan sistem manajemen risiko adalah satu-satunya cara yang dapat dilakukan untuk mengelola risiko. Prinsip yang keempat, terkait dengan tidak semua risiko diciptakan sama, yaitu adalah risiko datang dari sumber-sumber yang berbeda. Yang menyebabkan terjadinya risiko adalah dari beberapa penyebab yang berbeda, mengambil bentuk yang berbeda, dan mempunyai konsekuensi yang berbeda. Prinsip yang kelima adalah terkait dengan risiko bisa diukur. Untuk mengambil alat yang tepat dalam menentukan atau mengukur risiko, maka harus dipahami tentang kesamaan beberapa alat. Jadi,
ketika terdapat perbedaan resiko, tapi pada dasarnya ada beberapa alat yang mungkin bisa digunakan dengan cara yang sama, sehingga hasil dan outputnya bisa diukur. Dan hasilnya juga dapat digunakan sebagai cara untuk mengantisipasi terjadinya risiko. Sedangkan yang kelima atau yang keenam, terkait dengan prinsip yang keenam adalah good risk management or assessment should lead to better decision. Itu merupakan alat untuk mengaksesasi risiko dan output dari penilaian risiko harus dikaitkan dengan proses pengambilan keputusan daripada proses lainnya. Yang ketujuh adalah terkait dengan prinsip di mana kunci manajemen risiko yang baik adalah berhubungan dengan risiko yang harus dihadapi. Di mana terkait dengan risiko yang harus dihadapi, maka di sini perlu dilakukan beberapa pertimbangan dalam mengambil risiko, yaitu terkait dengan aspek keuntungan potensial yang didapatkan dan biaya yang dikeluarkan. Jadi seseorang atau seorang manajer atau bagian manajemen risiko harus memperhatikan seberapa besar keuntungan yang diterima dan seberapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk melakukan antisipasi risiko. Prinsip yang ke-8 terkait dengan manajemen risiko adalah the payoff the better risk management is higher value, di mana untuk mengelola risiko secara benar, maka harus memahami terkait dengan penentuan hasil atau terkait dengan nilai suatu bisnis yang dijalankan. Di mana dalam mengelola risiko yang benar, maka kita bisa memperoleh hasil yang maksimal dari kegiatan bisnis yang ditekuni atau dijalankan. Prinsip yang ke-9 terkait dengan risk management is part of every one job, di mana dalam mengelola risiko yang baik adalah inti utama praktik bisnis yang bagus dan merupakan tanggung jawab semua orang. Setiap karyawan atau semua anggota organisasi, anggota manajemen bertanggung jawab terhadap risiko yang terjadi. Besar kecilnya risiko yang terjadi ditanggung oleh semua pihak, bukan hanya bagian dari manajemen risiko atau bidang bagian manajemen risiko, tapi semua karyawan, semua anggota organisasi terlibat dalam mengantisipasi terjadinya risiko. Prinsip yang ke-10 adalah terkait dengan successful risk taking organization do not get the nearby incident, adalah untuk menghasilkan pada manajemen risiko maka harus menanamkan dalam organisasi melalui struktur dan budayanya. Dalam struktur diberikan tanggung jawab dan dijadikan budaya dalam mengantisipasi risiko yang terjadi. Kalau sudah menjadi budaya, akan secara nyata, secara sadar bisa mengantisipasi risiko. Budaya merupakan kebiasaan yang dimiliki atau kebiasaan yang dilakukan terus berulang-ulang tanpa harus dilakukan secara terpaksa, tapi dilakukan secara sadar dan keikhlasan. Dengan cara seperti ini akan dapat memaksimalkan penerapan manajemen risiko. Menurut Mamdub Hanafi dalam buku berjudul Manajemen Risiko menjelaskan terkait dengan hubungan risiko dan imbal hasil. Hubungan ini bisa dilihat dari dua pandangan, ada pandangan lama dan ada pandangan baru. Dalam pandangan lama, semakin tinggi risiko, semakin tinggi pula imbal hasil yang diperoleh. Tapi pada pandangan yang baru, bisa dibagi beberapa wilayah. Yang pertama merupakan wilayah pengambilan risiko secukupnya. Jadi sebuah perusahaan, sebuah lembaga keuangan, itu bisa mengambil risiko secukupnya berdasarkan tingkat risiko dan imbal hasil di wilayah pertama. Pada wilayah kedua, ketika pada posisi puncak, maka pengambilan risiko secara optimal. Berbeda pada wilayah yang ketiga, maka pengambilan risiko bisa berlebihan. Di sini dirasa pengambilan risiko bisa berlebihan. Artinya apa? Artinya seorang manajer atau seorang pimpinan, direksi, atau mungkin dewan komisaris harus memperhatikan tentang risiko yang dihadapi.
belum tentu risiko yang dihadapi itu memberikan dampak secara langsung. Mungkin risikonya ada, tapi dampaknya mungkin juga tidak akan berdampak langsung atau tidak berdampak langsung terhadap perusahaan maupun lembaga keuangan. Terkait dengan risiko dan ketidakpastian, maka bisa kita bedakan di mana risiko merupakan kuantitatif menggunakan ukuran empiris. Sedangkan ketidakpastian adalah jenis objek yang tidak kuantitatif. Pada risiko dapat diukur atau dapat mengukur kemungkinan nilai suatu kejadian dengan fluktuasinya. Sedangkan ketidakpastian tidak dapat mengukur fluktuasi dengan probabilitas. Risiko ada data pendukung mengenai kemungkinan terjadi, sedangkan ketidakpastian tidak ada data pendukung mengukur kemungkinan terjadi. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, industri keuangan non-bank syariah adalah bidang kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas di industri asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, yang dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa jenis industri keuangan non-bank yang ada di Indonesia adalah terdiri dari asuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun, lembaga jasa keuangan khusus, dan lembaga keuangan BRICO. Pada kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai adanya asuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun, juga terkait dengan lembaga keuangan mikro. Alhamdulillah, kita telah mempelajari terkait dengan prinsip manajemen risiko, serta terkait dengan jenis-jenis industri keuangan non-bank yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.